kali ini saya akan menjelaskan apa itu PaaS. PaaS sendiri itu singkatan dari Platform as Service, yaitu adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi. Nah, maksudnya aplikasi di atasnya. Terus PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan digunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. PaaS ternyata memiliki keuntungan lain. Satu, pemeliharaan IT jauh lebih mudah. Nantinya para vendor selalu memperhatikan platform. Dengan begitu, maka bisnis hanya perlu mengelola aplikasi saja. Hal tersebut nantinya dapat mengurangi dan meminimalisir overhead IT. Yang kedua, dapat menentukan sumber daya. Dengan adanya PaaS ini, perusahaan dapat mengukur sumber daya secara otomatis. Jadi nantinya perusahaan dapat mengetahui sumber daya tersebut naik atau turun. Yang ketiga, menurunkan biaya administrasi. Para pelanggan tidak perlu bingung dan khawatir saat melakukan administrasi. Nantinya ukuran administrasi akan ditanggung oleh si penyedia cloud. Nah, untuk kerugiannya ketika menggunakan PaaS ada beberapa masalah yang bisa ditemukan saat menggunakan PaaS, yaitu masalah keamanan. Jadi fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi. Sehingga harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi sendiri. Poin A. Permasalahan. Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apa saja teknologi dasar yang ada pada Windows, Azure, and Google Cloud? 2. Bagaimana perkembangan Windows, Azure, dan Google Cloud? Apa saja aplikasi yang dikeluarkan oleh Windows, Azure, and Google Cloud? 4. Bagaimana perbandingan kualitas antara Windows, Azure, dan Google Cloud? 5. Bagaimana ekspektasi teknologi masa depan Windows, Azure, dan Google Cloud? Solusi cloud computing atau komputasi awan berbasis internet, di mana semua layanan dapat digunakan atau diakses melalui internet. Secara teknis, gabungan dari banyak server untuk menyediakan sumber daya agar dapat dimanfaatkan bersama. Sumber daya bisa berupa aplikasi, storage, data, dan lain-lain. Sebenarnya sebagian teknologi ini sudah akrab dengan kita, seperti layanan email, Yahoo, Google, dan Hotmail. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan cloud computing, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagus Harsono dengan judul Analisis Perbandingan Antara Cloud Computing dengan Sistem Informasi Konvensional, di mana penelitian yang dilakukan hanya sebatas perbandingan dan tidak melakukan perancangan sistem cloud computing itu sendiri. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afif Nasiruddin dengan judul Analisis Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing pada Jaringan Thin Client. Pada penelitian ini terdapat bagaimana cara merancang dan analisis sistem cloud computing pada jaringan itu sendiri. Masalah yang sering muncul ketika server hanya bergantung pada satu server tunggal, yaitu pemborosan resource. Masalah lainnya adalah ketersediaan. Hal tersebut akan mengurangi nilai pelayanan server itu sendiri. Untuk menciptakan suatu layanan server yang handal, dibutuhkan teknologi load balancing. Kali ini saya akan menjelaskan arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layer atau lapisan dan protokol, di mana layer
bertujuan memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Adapun kelebihan dari arsitektur jaringan yaitu 1. Penurunan risiko bentrokan teknologi dengan memberikan pengawasan untuk memastikan perangkat lunak dan perangkat keras yang kompatibel dalam organisasi. 2. Menurunkan redundansi dalam akuisisi dan pengembangan. 3. Kontrol mudah dari pusat langsung. 4. Pemanfaatan lengkap dalam kemampuan pemrosesan data. Kekurangan dari arsitektur jaringan yaitu 1. Sistem software harus kompleks dan banyak sumber daya. 2. Biaya kontrol yang mahal. 3. Jika master mengalami kegagalan, berefek pada semua sistem. Saya akan menjawab pertanyaan yang E, di mana pertanyaan ini bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya ini ada di seperti teknologi dasar Windows Azure. Dan di sini adalah sebuah proses yang server. Yang B, teknologi dasar Google Cloud, komputasi awan atau cloud computing. Yang berjalan di sini sedemikian tidak sembarang aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer-komputer milik Google yang membentuk jaringan komputasi awan itu. Agar dapat berjalan dengan baik, aplikasi harus dikembangkan menggunakan aturan-aturan yang disampaikan oleh Google. Aplikasi seperti itu dinamakan sebagai Google Application Engine, GIE. Di mana saat itu aplikasi-aplikasi jenis itu bisa ditulis dengan cara yang relatif mudah dan oleh para programmer komputer yang memahami bahasa pemrograman Java. Lah di sini tidak sembarang untuk menjalankan metode ini. Banyak kadang yang terjadi kesalahan. Cara kerjanya itu seperti itu di komputasi awan atau cloud computing. Windows Azure lumayan pesat dan banyak perusahaan di Asia yang menggunakan layanan Windows Azure. Di antara lain, Bineka.com, salah satu e-commerce dari Indonesia, Fullerton Healthcare dari Singapura, Peregrine di Australia, PTT di Thailand, dan The Yield di Australia.